Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, salam sejahtera. Apa kabarnya semuanya? Hari ini adalah pelajaran IPS. Ibu akan menjelaskan tentang tema kita sekarang, yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Bisa kita lihat sama-sama, yaitu pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ada ruang tamu, yang kedua ada ruang kelas atau ruang belajar. Kemudian di sini ada gambar tentang bola bumi atau bola dunia. Nah, ini adalah yang dinamakan tentang ruang. Kemudian, interaksi keruangan. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu saling melengkapi. Kemudian, kesempatan antara dan keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan. Di sini ada beberapa contohnya. Contohnya antara ada suatu desa yang memiliki suatu penghasilannya seperti sayuran, dan ada di desa yang B-nya itu menghasilkan peternakan atau perikanan. Yang pertama, saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalkan wilayah A merupakan penghasilan sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasilan ikan. Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Ada wilayah A surplus sayuran dan wilayah B surplus ikan. Di mana wilayah A ini membutuhkan ikan. Karena apa? Karena wilayah A hanya mempunyai sayuran, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik. Jika seseorang membeli produk, ia memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Kita lihat di sini. Di sini ada wilayah A, wilayah B, dan wilayah C. Tadi Ibu sudah mencontohkan adanya wilayah A dan B. Wilayah A itu adanya sayuran, dan wilayah B itu adanya ikan. Nah, ada satu wilayah lagi yang dinamakan wilayah C, itu juga dia menghasilkan ikan. Jadi wilayah B dan wilayah C ini penghasilannya sama, yaitu ikan, tapi mereka sama-sama membutuhkan sayuran. Nah, di sini ada yang namanya tanda panahnya yang terputus-putus. Itu adalah interaksi lemah. Karena apa? Karena ya jarak antara A dan B itu jauh, sedangkan di wilayah A dan C itu jaraknya lebih dekat. Nah, itu tandanya diberi tanda panahnya tidak terputus-putus. Ini adalah gambar melemahnya interaksi karena adanya intervening opportunity. Nah, tadi sudah Ibu sebutkan contohnya. Di wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Kemudian di wilayah C juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat, ongkos transportasinya lebih murah, maka para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan B melemah. Yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability, yaitu pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Karena apa? Kalau biayanya tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungan, lama-lama akan menipis. Kemudian, kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan.
Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapai juga akan lebih mahal. Kalian lihat di situ ada gambarnya. Nah, setelah itu, ketiga, kemudahan transferability. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun, jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan, sehingga tidak dapat dilalui. Akibatnya orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Kita lihat nih, nah, dari kota A ke kota B, itu wilayahnya mengalami kerusakan di jalan. Karena di jalannya rusak, maka perjalanan dari kota A dan ke kota B itu akan lebih lama. Nah, karena itu kita harus bisa membedakan dan membandingkan di mana suatu kelemahan suatu kota yang mempunyai penghasilan lebih banyak dibandingkan dengan kota yang tidak mempunyai penghasilan lebih sedikit. Kita harus saling berbagi atau saling berinteraksi. Sebelum Ibu ucapkan terima kasih, nanti kalian bisa lihat tugasnya di Google Classroom. Nanti tugas akan ada di Google Classroom. Kalian bisa mengerjakan di sana. Nanti ada batas waktu untuk pengumpulannya, jangan sampai telat. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.